Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu. Salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah. Amin. Hari Senin kemarin, tanggal 30 Oktober tahun 2023, Presiden Jokowi mengundang para pejabat sementara atau PJS, kepala daerah, ke Istana Jakarta untuk diberi pengarahan. Tapi ada sesi tertentu Jokowi seperti marah-marah kepada pejabat kepala daerah itu. Padahal tidak ada yang perlu dimarahi berdasarkan video yang kami tonton. Kepala daerah dimarahi hanya gara-gara para pemimpin daerah itu bertepuk tangan. Tapi sepertinya tepuk tangan tidak disukai oleh Jokowi. Dia malah memotong dan menghentikan tepuk tangan dengan ancaman akan mengganti kepala daerah yang tidak bisa melakukan tugas dengan baik. Kalau tidak salah, para PJS itu diminta netral dalam Pilpres mendatang. Bila ketahuan tidak netral akan diganti. Tapi kok sampai segitu? Jabatan presiden hanya tinggal beberapa bulan lagi kok masih bernafsu memecat dan mengganti PJS. Ada apa dengan Jokowi? Dia memang sudah berubah. Jadi mungkin emosi atau gimana ya. Intinya gubernur, bupati, wali kota dievaluasi beberapa bulan sekali ya. Jadi Pak Mendagri bilang Pak Jokowi 3 bulan sekali. Tapi kalau Pak Jokowi mau evaluasi setiap hari. Nah itu. Jadi disitulah letaknya marah-marahnya. Saat ngomong begitu, tepuk tangan, langsung marah-marah. Bilang Pak Jokowi, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian. Hati-hati kalau begitu. Bapak Ibu semuanya miring-miring akan saya ganti setiap hari. Begitu. Jadi intinya saya sendiri jadi malas menonton video yang berhubungan dengan berita Pak Jokowi ya. Jadi sikap enggan ini menyusul drama yang telah disajikan MK yang lalu banyak dipelesetkan sebagai mahkamah keluarga oleh publik ya pasca keputusan MK. Sontak para rasa hormat, kagum, dan para pendukungnya itu langsung sirna ya seketika selama ini. Jika ada video tentang kegiatan beliaunya, apalagi yang durasinya tidak panjang, pasti penulis tonton hingga tuntas. Sekarang sudah tidak mau lagi nonton sampai selesai, hanya sekilas dan membaca judul sudah. Tadinya di kolom komentar ternyata netizen yang sikapnya sama persis dengan penulis mengaku sekarang sudah malas nonton video yang aktivitasnya Jokowi. Padahal selama ini dia selalu menonton sampai selesai. Nah, perubahan sikap ini merupakan efek keputusan kontroversial MK yang memberi karpet merah untuk Gibran ya. Jadi cawapres ya, cawapresnya Prabowo. Nah, itulah yang jadi kontroversi sampai sekarang. Dan sudah mendaftar ke KPU kan sebagai wakilnya Pak Prabowo. Dan hal ini sudah mulai siap tanding kan, tinggal menunggu hasil MK-nya kayak apa yang akan diumumkan tanggal 7 nanti. Nah, kita kembali pembahasan masalah yang Pak Jokowi sedang marah-marah itu ya. Nah, jadi banyak pengamat mengatakan bahwa Pak Jokowi itu banyak kemungkinan tetap terganggu karena video-video atau komentar-komentarnya semuanya miring ya. Sedang setiap melihat itu bahasa dinasti keluarga itu sangat mendominasi video-video yang ada. Bagaimanapun juga akan mengganggu ya.
sebagai manusia biasa, kalau tiap hari, setiap saat melihat seperti itu, pasti jiwanya akan terganggu. Tidak ada, kita cuman biarkan saja tidak bisa, karena ini terlalu masif, ya. Masif sekali. Sampai detik ini berita-berita miring terus berhambur di media massa. Jadi ya itulah dampak dari bahasa cawe-cawe yang dilontarkan sendiri, sehingga sekarang menuai hasil. Dan netizen yang menumpahkan unek-unek emosinya, ya, ketidakrelaan yang saat itu orang yang kita puja-puji, tapi ternyata seperti itu. Jadi hampir semua netizen mengungkapkan isi hatinya atau perasaan yang bernada negatif terhadap Jokowi, ya. Yang bahasa kasarnya yang sering dilontarkan adalah dinasti politik, ya. Padahal dulu rata-rata penulis dan semua ini adalah pendukung dan pemuja, tapi sekarang sudah berbalik 180 derajat. Jika ada berita tentang Jokowi, akan banyak komentar yang benar-benar tidak simpati lagi, dan sudah pasti hal ini tidak luput dari perhatian Jokowi. Dengan hanya membuka video tentang aktivitasnya, lalu baca komentar netizen yang berhamburan kata-kata dan kalimat yang sudah tidak simpatik lagi, pasti fenomena ini akan mempengaruhi kejiwaan dan emosinya. Maka ketika tiba-tiba Jokowi marah-marah di hadapan para pejabat sementara, kepala daerah itu mungkin karena emosi yang sedikit terguncang melihat kenyataan betapa rakyatnya atau publik yang sudah tidak bersimpatik atau malah tidak menaruh hormat sama sekali pada dia. Tapi apa yang harus dikata, ya, siapa yang salah? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Rakyat zaman sekarang sudah tidak polos atau lugu-lugu amat, ya, tentang politik. Mereka sudah tahu dan sadar bila mereka ditipu, dibohongi, maka kemarahan yang tidak biasa seperti itu muncul pada saat para pertemuan dengan PJS kepala daerah, ya. Itulah dampak dari kejiwaan yang mungkin terganggu atau ya minimal ada hawa panas, ya. Makanya saat pertemuan dengan PJS itu ditumpahkan, ya, sehingga karakter ini itu sudah menunjukkan karakter yang berubah seperti dulu. Dulu ada pertemuan, ada lucu-lucunya segala macam, sekarang sudah tidak ada lagi. Ya itulah namanya Jokowi yang sekarang ini, ya. Ya kita lihat lagi, ya, seri berkelanjutannya kayak apa. Mudah-mudahan negara kita tetap aman dan kondusif. Terima kasih. Merdeka.